Makanya dikorupsi juga sama Ada VOC. korupsi juga. Kalau dipikir-pikir setelah menjajah kita, makanan di Belanda juga nggak makin enak. Mobil ngebut. Nah, betul. 1 poin buat Om Obi. Minta tolong beliin sarung dong buat Om Obi, celananya sobek. Jujur, rame. Jujur rame banget. Rame banget ini. Ini sih ramai banget gini Om. Yakin Om pakai sarung Om? Ayo tolong Kak, gua. Masjidnya bagus ya? 99 kubah. Iya, dari Asmaul Husna. Bukan Kubah 99. Nama resminya? Beda-bedanya apa? Abis di Google Maps namanya Kubah 99. Kubah. Iya kan gue bilang ada 99 kubah. Ini namanya Masjid Asmaul Husna. Iya. Iya, pokoknya 99 lah ya. Nggak, udah dihitung belum? Dan Nggak ini tahu. kita ada di Makassar. Karena Yes. masjid ini ada di Makassar. Untuk melakukan satu perjalanan lanjutan. Ya, jadi sebelumnya Kompas TV sudah membawa mobil ini dari Palopo sampai ke Makassar dalam rangka Veloz Hybrid EV Lintas Nusa 2.0. 2.0. 1.0-nya sudah kita lakukan sebelumnya. Di Sumatera. Waktu itu kita melakukan perjalanan yang dramatis menuju Medan pada saat itu. Di mana kita meresikokan semuanya, bukan kita sih mobilnya. Kenapa sih nggak ada yang Terakhir kan? Melewati jembatan darurat dan akhirnya mobil berhasil finish di Medan pada saat yang 1.0 itu. Sekarang 2.0. Yes, dan sekarang mobilnya adalah Veloz Hybrid yang tipe Modelista. Sudah berangkat Paling dari Kendari. Ya. Iya. Sudah berangkat TSS. dari Kendari, Palopo, Tanjung Bira, dan sekarang sudah sampai di Makassar. Tapi perjalanan itu akan terus berlanjut sampai Manado. Manado. Dan benar kata Ridwan, kita pakai sekarang tipe yang teratasnya. Iya, tapi katanya kita disuruh nempel stiker dulu. Stiker achievement. Pas. Oh. Nah, ini nih. Makassar, karena kita sekarang udah di Makassar. Ini nih. Oke. Ini Om, digosok dulu dikit. Oh, enggak gini caranya. Ya. Oke Om. Dibersihin dulu. Bersihin dulu, bersihin dulu. Pakai ini, Bersihin dulu, pakai ini. biar Bersihin. nempel. Pakai ini, pakai ini. Baret dong. Baret mobilnya. Enggak juga. Hah? Tiup. Pakai kaos dengan. Makanya, Wan, kaos lo kan Satu-satu yang pakai kaos. udah nggak apa-apa, tempel aja ya. Tempel aja, bismillah ya. Tempel aja, Bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai Ya Om. Allah, Om. Belum Masih selesai gelembung, Om. Miring. Ini kalau dari tempel kayak gini, ini baru bagian kanannya mobil yang nyampe Makassar. Kirinya belum. Kiri. Ini ya, ini kotoran-kotoran di mobil ini itu dari awal Kendari. Kendari. Dan memang tidak boleh dicuci Yap. untuk memperlihatkan perjuangan mobil ini. Wan, lama banget sih, Wan. Ya biar bagus, rapi. Ya Allah. Tuh selesai. Oke, ini Atas jadi sendiri. benar-benar dari tenggaranya Sulawesi sampai utaranya Sulawesi. Jauh ya. Jauh banget Jauh perjalanannya. Ini bakal lebih jauh daripada yang Lombok Sumatera ya mungkin ya. Enggak dong. Enggak, karena kan ada muter-muternya juga. Ada dikit-dikit. Oh iya, Nggak langsung. mungkin ya. Iya. Dan kemarin katanya Kompas TV udah jalan sekitar 700 km. Ya, jadi Ratusan kilo. jadi kalau mau lihat episode sebelumnya Anda bisa lihat di Kompas TV. Dan untuk sekarang ini kita akan jalan ke Makassar. Tanah Toraja. Kok Makassar dulu? Ya kita kan muter-muter Makassar Oh dulu. iya. Tapi kita harus ke Tanah Toraja. Nanti aja itu di Omobi. Lapar. Makan yuk. Yuk. Nah, Let's go. Makassar terkenal dengan Om. Kita mau makan dulu ke Coto Makassar. Ini apa nih? Coto Makassar pakai S. City of Makassar. City of Makassar. Dan Makassar tuh sempat namanya jadi ujung pandang. Yes. Hah? Kapan? Jadi dari dulu tuh namanya Makassar. Di tahun 71 itu diganti namanya jadi ujung pandang. Kalau nggak salah tuh alasannya karena Makassar terlalu merujuk ke satu suku tertentu lah gitu ya. Tapi habis Balik dong. reformasi tahun 99 kan presidennya B.J. Habibie. B.J. Habibie itu orang Sulawesi Selatan, lahir di Parepare. Nah, selama ujung pandang itu di lokal itu tetap ngomongnya Makassar.
dan karena permintaan masyarakat balik lagi ke Makassar di tahun 99. Oh. Tapi airport kita masih UPG. Iya. Ujung Pandang. Terus kenapa dulu namanya Ujung Pandang? Nggak tahu tuh kenapa tuh. Mungkin kalau kita ngelihat Ujung Pandangan. kelihatan ujungnya. Gue pikir juga gitu, tapi kalau nggak salah yang pernah gue baca itu karena ada bagian dari historinya Makassar itu ada sesuatu kata ujung pandang itulah, tapi gue nggak tahu pasti ya. Tapi yang jelas nggak terlalu populer di kalangan lokal nama ujung pandang itu. Ini Wan, kita harus percaya sama dia karena dia lahir jauh sebelum kita. Ya, dan biasanya dia sebelum ngomong ini dia googling dulu. Gue udah lahir, gue pas lahir kota ini udah ujung pandang namanya. Bohong. Beneran. Tapi memang terkenal sekali dengan kulinernya. Ada coto Makassar, ada palu basah, ada apa lagi makanan Makassar? Macem-macem. Seafoodnya terkenal. Iya. Dan sepanjang gue di Sulawesi ya, itu dari selatan sampai ke utaranya, itu kalau ada restoran seafood, lu random aja, bukan cari yang terkenal, itu biasanya selalu tidak pernah mengecewakan. Oh ya? Yes. Tapi pengalaman gue dari Manado ke Makassar, yang banyak enak-enak memang di Manado dan Makassar. Di tengah-tengahnya tuh agak sulit, tapi itu gue tahun 97 ya waktu itu. Di tengah-tengahnya nggak ada seafood ya bang? Tahun 2007. 77? Oh 77. 77. 19 tahun lalu berarti. Ya, tapi anyway, Wan, seneng banget ngeliat lo di Auto Nenvex lagi, Wan. Oh iya, alhamdulillah. Iya, Wan. Terakhir tuh waktu di Medan. Biasanya setahun sekali Epic Journey. Iya. Tapi ini tahun ini Epic Journey ada yang kedua kalinya. Iya. Di tengah tahun. Dan mobil ini juga akan dipajang nanti pas gias. Iya. Kadang kotor gini. Iya. Kemarin kan juga dipajang di IMS. Maksudnya pas kotor gini dipernis ya atau di wrapping di Biar PCS kotornya gitu. abadi. Abadi ya. Karena Veloz ini dia juga mau menunjukkan bahwa elektrifikasi itu juga bisa fleksibel ke beragam daerah di Indonesia. Yes. Jadi yang pertama Lombok, Jawa, Bali, Sumatera, sekarang Sulawesi, tapi kita masih punya daerah lain di Indonesia. Kayaknya nanti ke Kalimantan kita bisa ke Tapi Kalimantan seberang negara. Kalimantan tapi kayaknya belum segampang di Sulawesi ya buat Trans Kalimantan tuh. Enggak, tapi kan dia nggak perlu ngecas. Oh iya, dia nggak perlu nge-charge. Jadi sebenarnya mau dimanapun dia nggak masalah. Kita sampai by the way. Oke, kita makan dulu coto Makassar. Sebenarnya banyak coto Makassar yang enak, cuman kata orang lokal ini yang paling ramai. Jadi kita cobain. Gue sih belum pernah. Lu udah pernah, Om? Gua udah Belum pernah. sama sekali. Lu udah Di pernah, sini, Wan? di sini belum. Oke, Udah kalau pernah. lu udah pernah artinya lu tinggal tunggu di mobil aja. Nanti kita makan dulu. Ini kalau di Padang ketupe. Ketupe. Kamu gimana? Coto bukanlah soto. Karena hidangan khas Makassar ini memiliki akar bahasa, bahan dasar dan racikan bumbu yang sangat berbeda dari soto pada umumnya. Penamaan coto berasal dari pengucapan lidah masyarakat Bugis dan Makassar dalam bahasa daerah setempat. Huruf S itu pada kata serapan menjadi C. Ini kuahnya udah pekat dan ini tidak pakai garam sama sekali. Tapi gurih, tapi nggak pakai garam. Nih, Makanya pakai. garamnya disediain terpisah. Jadi kita bisa Kenapa dibisain ya garamnya? bisa sesuai dengan ini kita mau kita. Buras. Ini Iya. namanya buras. Makanya nggak pakai nasi ya. Kenapa ngasin? Karena nggak pakai garam. Kenapa nggak digaramin? Karena biar kita yang ngegaramin sesuai selera. Tapi daun bawang sama bawang gorengnya berlimpah. Mantap ya. Dan dibanding soto biasa, memang coto Makassar ini lebih kental ya. Luar biasa rasanya. Mantap ya. Mantap Hehehe. gua. Wajib lah Makassar ke sini. Kalau karena anak sini, anak sekarang jujur. Jujur. Kenapa ngomongin jujur sekarang? Emang biasanya bohong ya? Itu dia, kenapa ya? Kenapa orang sekarang Baru kalau tahu. ngomong jujur, janggal. Emang kalau nggak ada kata jujur, artinya nggak jujur. Kalau orang dulu ngomong apa? Asli, enak. Asli. Dagingnya empuk banget kan. Buk, parah. Kubab. The best ini.
Tadi malam kita makan palu basah serigala. Oh. Ya. Ah. Itu enak banget. Itu enak banget. Ini juga enak banget. Jadi kita bingung kalau disuruh pilih dua nih, enakan mana ya? Bingung. Karena emang tipikalnya kan berbeda, walaupun mirip ya. Mirip karakternya ada mirip-miripnya tapi Kalau gue beda. lebih milih ini. Karena lo bisa milih garamnya berapa. Iya. Nah, karena nggak boleh banyak garam ya kalau udah umur segitu. Ah, bener juga. Justru gue banyak. Nah, palu basah itu normal aja tuh udah pas racikannya. Enggak dong. Nggak perlu kurang nambah-nambah. garam. Nggak perlu nambah. Kurang garam. Oh ya, artinya lo memang butuh banyak garam. Enggak, Lidahnya beda. Gue masih kuat absorb garam. Yuk, Tapi ini the best coto Makassar yang pernah gue coba. Yes. yuk let's go. Ini benteng ini ada hubungannya dengan nama Ujung Pandang ternyata setelah gue pelajari. Waktu Jadi itu benteng ini kan namanya Fort Rotterdam kan. Nah, Jadi kita pikir ini punya Belanda kan. Ternyata yang bangun pertama itu justru Indonesia. kenapa namanya Rotterdam? Sultanan Goa ya. Setelah kalah perang Makassar, Kesultanan Goa itu kalah. Benteng ini salah satu yang diserahkan ke Belanda. Nah, terus dirubah namanya jadi Fort Rotterdam. Katanya menurut sejarah itu adalah kota kelahiran bosnya Belanda waktu itu. Selamat datang Ya. di Benteng Rotterdam. Halo, Terima Pak. kasih. Saya Fitra, halo, Pak. saya juga Cherry sebagai Cherry. local guide yang Cherry. menemani Bapak. Cherry. Pak Cherry. Betul. Iya. Oh iya. Mari. Dahulu bentengnya sebetulnya namanya lebih populer dengan nama Benteng Panyua. Panyua. Panyua itu kura-kura. Oh, penyu. Ya. Kenapa? Karena kalau Bapak lihat bentuk benteng dari udara, Seperti bentuknya penyu-penyu. menyerupai penyu. Penyu. Jadi yang buat sebetulnya itu adalah kerajaan Goa, Pak. Pertama kali. Pertama kali tahun 1545. Oh, oke. Tujuannya sebagai benteng pertahanan dan Oke. benteng pengawal. Tetapi benteng ini pernah jatuh ke tangan VOC atau Belanda. Benteng ini diambil alih oleh mereka, namanya kemudian berubah menjadi benteng Rotterdam. 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 Nah, setelah diambil alih, dihancurkan bangunan yang asli yang ada di dalam, Pak. Dan M ini yang dibangun tahun 1686. Gedung D itu sebagai tempat tinggalnya gubernurnya Hindia Belanda. Oh, jadi sampai gubernur juga tinggal di sini ya, Iya. di dalam bentengnya. Betul. Jadi seperti markas besarnya Belanda di Makassar ya. Betul, benteng, kantor, dan sebagian ruangannya dimanfaatkan sebagai ruang tahanan. Oh, Zaman penjara VOC, juga di penjara. sini. Nah, termasuk salah satunya yang akan kita lihat Pangeran ini adalah Diponegoro. ruang tahanannya Pangeran Diponegoro. Ayo, perang di Ponorogo tahun berapa sampai tahun berapa? 60 berapa? Minta kuncinya, Pak. Bukan. Di depan. 1845 Mungkin dia 1850 maghrib lah pokoknya. 1825 sampai 1830. 30 iya maghrib lah pokoknya. 1833 di sini, meninggalnya 1855. Meninggal dimakamkan di Jalan Diponegoro, dan beliau juga semasa di sini dikasih gaji sama VOC, sama Belanda. Jadi bukan kayak penjara yang di sel gitu Tidak, ya. tidak. Gajinya bahkan disebutkan sebesar 600 gulden. Berapa? 600 gulden. Besar sekali itu zaman itu. Uang yang cukup besar. 600 gulden itu kalau sekarang satu guldennya dikarensikan 10.000, jadi dia dapat 6 juta pada waktu 6 itu. juta zaman dulu. Tetapi pada prakteknya beliau juga dapat hanya separuhnya, sekitar Sisanya? 3 juta. Sisanya dikorupsi juga sama Ada VOC. korupsi juga. Itu juga yang buat VOC bangkrut, Iya, karena ada korupsi. Makanya, jadi korupsi itu adalah budaya dari VOC Belanda. ya. Jadi jangan Bisa jadi, ditiru, ya. jangan ditiru ya. Dilihat di sinilah ruangan di mana beliau pertama kali diasingkan ketika beliau pertama kali tiba dari Manado. Tapi ada itunya ya. Ada jerujinya, ada 2, Pak, ada besinya. Di ruangan ini, iya. Kita Yang Bapak lihat memang setinggi ini dari dulu, jadi Iya. harus nunduk. Jadi yang Bapak lihat itu adalah yang asli ini hanyalah tulisan tangan beliau, Pak. Mana? Ya ini, tapi ini juga sudah merupakan kopian dari aslinya. Oh, aslinya disimpan ya? Ya di ANRI, Ini Arsip Al-Quran, Pak. Nasional Republik Indonesia. Al-Quran? Ini bukan Al-Quran, ini adalah tulisan tangan beliau yang berisi tentang Pakai huruf hari Arab beliau, tapi ya. hari-hari beliau. Tapi pakai Namanya bahasa Bekon. Arab.
Tulisannya tulisan Arab, Arab bacanya Pegon. Indonesia. Iya, bacanya bahasa Jawa kuno, Pegon. Tulisnya tulisan Arab, Tapi bacaannya Tapi bahasanya Bahasa Jawa kuno. Hanya hurufnya saja huruf Arab. hurufnya huruf Arab. Perjalanan beliau dengan kapal Sirka Belanda yang membawa beliau dari Magelang ke Batavia, kemudian dari Batavia dibawa ke Sumeneb, Madura, sampai ke Likupang, Manado, kemudian ke Makassar. Jalur perdagangan. Beliau dipindah-pindahkan dengan tujuan untuk memutus tali rantai komunikasi beliau dengan pengikut-pengikut setianya yang ada di luar sana, yang masih mau melakukan perang gerilya dengan VOC. Betul, karena zaman dulu belum ada elektronik kan, jadi memindahkan fisik orang itu Iya. bisa memutus rantai komunikasi. Iya. Benteng ini dahulu dikelilingi sama kanal, bentuknya menghadap ke laut. Ini lautnya, laut dulu sangat dekat dengan dinding benteng ini. Sampai tahun berapa tuh, Pak? Kira-kira tahun 80-an sudah mulai reklamasi secara bertahap. Jadi kapal Belanda juga bisa merapat di situ ya, Masuk dekat ya. sampai ke sisi ini, Pak. Masih masuk ya sampai sini. Diturunkan 3 barang tadi, dipakailah buat pembangunan gedung-gedung yang Bapak lihat sekarang. Jadi bahan-bahannya memang dari Belanda ya. Betul, kapalnya kosong, mereka isi full dengan rempah-rempah. Utamanya cengkeh dan pala. Buat dibawa balik ke Belanda Betul. lagi. Palanya pala seno. Bukan. Ini batu-batu asli juga Pak dari awal. Asli, batuannya namanya batuan tulfa. Jadi Tulfa. sama jenis batuan yang dipakai di Candi bed of Borobudur. Oh. Jenis batuannya. Belandanya menguasai benteng ini sampai tahun 1941, Pak. Tahun 1941. Oh, bukan 1930 ya, 1941 Bukan, ya. 41, 1942 masa pendudukan Jepang. Jepang juga masuk. Oh, masuk ke sini juga sempat Jepang. Menguasai benteng ini juga, ya. Oh iya? Dengan waktu sesingkat itu? Iya. Ya karena kan lagi. udah ada kan bangunannya Ada, ya. iya. Pernah nggak, Pak, ada yang datang ke sini pengunjung terus diikutin pas pulang? Banyak yang kerasukan, Pak. Oh. Akan diikutin, iya. Tapi pulang dia tetap diikutin. Ada beberapa juga. Apa sih? Nggak ada masalah kan Kenapa nanya semua gitu itu loh. harus Iya. ditanya mistisnya gitu. Iya. Banyak yang Semua senang loh, dengan semua mistik. tempat. Ini kan kameranya baru on kan. Jadi pertanyaannya Ridwan adalah tadi dia udah nanya penampakan di sini. Habis itu dia nanya lagi ke guide kita ini. Cherry. Dia nanya Pak Cherry, dia nanya lagi, "Pak, kalau kita nantang yang penunggu di sini seperti apa gitu?" Jujur? Apa nih, Pak? Galeri seorang pelukis penemu lukisan tanah liat satu-satunya di dunia. Ya, beliau ini adalah penemunya, Pak. penemu lukisan tanah liat. Jadi Bapak ini bepergian dari satu kabupaten ke kabupaten lain untuk membentuk objek lukisannya. Pak Zainal Beta sebagai seorang penemu teknik melukis tanah liat itu hanya butuh waktu kurang dari 2 menit untuk melukis satu objek lukisan yang kecil. Hanya 2 menit? Kurang dari 2 menit. Iya. Kurang dari 2 menit. Wow. Harus cepat. Tidak pakai kuas berarti ya? Ini kita punya alat ini. Alatnya itu jadi kosnya. Wow. Aduh, bagusnya. Oh, hebat. Ini beliau Pak Zainal Beta melukis dengan tanah liat. Ini tidak sampai 1 menit yang lalu, ini masih kosong. Ini nggak sampai 1 menit sudah jadi seperti ini, luar biasa. 1 menit. Wih. Iya. 1 menit 33. Pak Zainal kidal ya? Ini rumah tongkonan, rumah ada Toraja. Cuma ada Toraja. Tongkonan. Wah, kalau Anda pecinta seni ya, kebetulan ke Makassar, ini unik sekali. Mungkin satu-satunya di dunia mungkin ya. Ya, dengan tanah liat loh. Hasilnya hasil. Ini dijual berapa Pak per 150.000 rupiah Anda bisa mendapatkan hasil karya yang dilukis langsung oleh Pak Zainal Beta. Lukisan yang sangat unik. Dingin ya Makassar ya? Iya. Gue sampai beli topi akhirnya. Ini emang lebih dekat ke Katulistiwa sih daripada Jakarta. Iya, dan sekarang bulan-bulan matahari di tengah-tengah ya? Di utara. Hah? Di utara. Oh iya, utara. Harusnya nggak sepanas ini. Ini gitu aja panas gitu loh. Tapi bayangin dong, panas-panas gini dulu pejuang kita tidak gentar melawan penjajahan. Ya. Jadi kita jangan mengeluh. Iya. Dan bayangin ya, penjajah itu dari
negara musim dingin, 4 musim, mereka tidak gentar juga menjajah negara orang. Demi bumbu dapur. Gila tuh nyebrang loh. Iya demi muda. Cengkeh, lada. Kita mau makan lagi Bukan nggak? dong jadi. Ah, makan dong. Nggak gini. Makan tuh nggak bisa normal kalau di Makassar. Harus Kenapa lebih dari. tuh? Ini Karena banyak makanan enak. Serius kita makan lagi nih? Kita mau harus- ke tempat lain dulu. Nggak. Makan dulu. Konro. Oke. Konro. Om. Dan konro itu, konro, coto, palu basah itu dibuat dengan racikan rempah-rempah yang jadi inceran Belanda itu. Nah, Oh, ini kita dijajah tuh gara-gara ini gitu ya. Katanya gitu kata sejarah kan. Tapi ya, kalau dipikir-pikir setelah menjajah kita, makanan di Belanda juga nggak makin enak. Beneran deh, nggak makin enak. ya itu Karena sepakat. memang seleranya bukan selera seperti kita. Nah terus Beda. ngapain dia jajah? Lombok Ini sampai mobil ke yang Medan. beda kan. Mobil Beda, brand beda, new beda. ini kan. Nah, Itu udah 7 ribuan om. 7.000. Dari Lombok sampai Ya ini ke ngomong Medan. mobil beda kan. Mobil Karena beda. dia yang versi paling atas. Dan nanti kira-kira sampai ke Manado berapa ya? Nanti besok kan kita jalan ke Ternate. Toraja kan. Toraja. nanti kita Nah, di Toraja. Toraja juga jauh loh itu. 3 jam. Lihat. 7 jam. Toyota itu seperti emas. Jual kembalinya tinggi. Oh, hehehe. Ya, tapi emang nggak bisa dipungkiri sih ya, Toyota yang paling solid Harga jualnya. ekosistemnya semua di Indonesia. Di Orang SUV. percaya apa istilah Om? Peace of mind. Peace of Peace of mind. mind. Sama ini, kalau kita berbisnis, itu kan biasanya punya hitungan kan, hitungan kasarnya dulu. Biasanya kalau kita akuisisinya itu barang Toyota, itu hitungan kita tuh akurat. Oh, nggak miss ya. Karena volumenya gede, marketnya akurat, jadi harga di marketnya tuh bisa Bener. diprediksi akurat. Beberapa tahun ke depan tuh masih akurat gitu loh. Tapi yang paling gue suka ya semua produk Toyota ya, tau nggak apa? AC-nya dingin banget. Iya. Iya, bener. Itu dari tahun 90-an, Om. Ternyata SKK itu adalah sub kontro karebosi. Sop ya. Sop. Kalau sop tetap sop. Kalau soto jadi coto. Coto. Maksudnya sop ya? Oh, karena soto itu lebih pekat daripada soto. Jadi C itu kan kayak lebih pekat kan daripada S. Kalau dia cot berarti kareboci. Gimana rasanya? Mantap jiwa. Mantap jiwa. Dan ciri khasnya kalau kita makan di Sulawesi, itu kebanyakan nasinya perak. Tapi emang orang-orang sini sukanya begini ya. Gimana konronya? Mantap. Mantap. Aduh. Jujur, enak. Jujur. Aduh. Aku tak Karena kuasa. selain yang kita ngomong jujur, itu kita nggak jujur semuanya. makanan Makassar Makasih ya, Pak. bener-bener deh. Palu basahnya enak, kemarin sih itu nggak masuk ke video ya. Cotonya enak, konronya enak. Jadi kalau jalan-jalan ke Makassar nggak boleh sambil diet. Ah, bener. Iya, jadi kalau misalnya mau nge-cheat diet ke Makassar deh. Sama sebenarnya rasanya sih sama kayak yang di Kelapa Gading. Masa? Jadi kalau kita kangen ya, nah bisa ke sana. Kayaknya lebih enak di sini deh, berpadu sama udaranya sini tuh lebih pas. Iya, memang, pas dengan beda. panasnya Makassar. Dari 1968. Apa panasnya? Panasnya kayaknya dari Onronya. sebelum- Kayak dari jauh sebelum itu ya. Aduh, untung AC-nya dingin di mobil. Iya. Dan ini om ya, karena dia hybridnya hybrid beneran om, bukan mild hybrid ya. Ah. Dia tuh kompresor AC-nya Listrik. listrik. Iya. Jadi mesin mati tetap dingin dia. Normal. Iya. Nggak diputar sama belt sama mesin. Iya. Kita nungguin mobil mesinnya nyala. Tapi ya dari tadi kita liatin orang terus loh di jalan, keren ya? Ya Iya. karena ada stikernya kita. Stikernya lintas Nusa. By the way ini kan masih lama nih ya. Kita
Makan sekali lagi yuk. Ah, makan sekali lagi. Enggak makan. Fat One Hanif emang. Ritmuk S. Hanif. Apa tuh Ritmuk? Ridwan Mukbang. Wan, tapi lo pada saat kita bertiga mulai bikin video bareng, lu tuh yang paling enteng dan Kurus banget ya. Ya sudah lah, nggak perlu dibahas Ini lah. Om, uang mengubah segalanya. Nah, uang itu tidak mengubah Om. Uang itu tidak mengubah, hanya mempertegas sifat asli Om. Ini gue mau ngajak kalian sambil kita kan acara nanti itu di dealer. Oh, ada acara di dealer. Ada acara di dealer. Acara apaan? Ada, pokoknya nanti lihat aja, keren. Oke. Anyway, kita mau makan es pisang hijau. Masya Allah, Es Wan. pisang hijau. Iya, Es pisang hijau gua nggak doyan pisang. Ya esnya aja lo kalau gitu. iya. Apa hijaunya? Jujur, Jujur. Udah. Jujur mulu. Bohong lah sekali-kali lah. Bohong dingin. Ini nanti thumbnailnya Wan. apa tuh? Jujur apa? Tapi ini mobil ya, kembali ke mobil dong. Mau bagaimanapun ini kan channel mobil ya. Ini kita variannya beda loh sama yang kemarin. Iya, memang beda kan tadi udah bilang nih pakai TSS. Iya, dan dia nggak cuma TSS-nya doang, dia modelista juga. Jadi ini top of the line. Oh, makanya gue lihat ada body kitnya ya di luar. Iya, ada side body moldingnya. Terus dalamnya juga dia warnanya all black om. Nah, silver ini dia tuh lebih gelap dia, abu-abu satin gitu. Sama ada ini om. Ada Oh, layarnya. TV. Nah, Wah, bisa nonton TV. bisa nonton TV ya kan. Terus juga head unitnya beda nih om. Lebih gede. Dia lebih gede. Dan ada ininya nih. Itu The Sims. Itu apa sih? Ada Voice assistant. Voice assistant. Android Auto, Apple CarPlay dia sudah wireless. Sama ini kartu e-money kita bisa cek di sini Ya, saldonya. bisa cek saldo. Dan kita bisa masuk tol tanpa harus Bayar. pakai kartu. Tanpa harus bayar. Nggak mungkin. Enggak dong. Kenapa? Ada cheat potnya juga Om. Kalau pelan, lihat ban kanan sama ban kiri. Hah? Ada cheat potnya di surround Oh, iya. monitornya. Jadi dia tuh kayak ada RFID-nya di beberapa pintu tol, terutama di Jakarta itu bisa Itu langsung yang di masuk headlamp ya? aja. Iya, headlamp. Taruh di mana? Di Headlamp. headlamp dan itu udah masuk ke T-InTouch-nya dia di aplikasi. Ya loh, maksudnya Avanza itu jujur. Nah ini Ini Veloz bukan Avanza. Iya. Avanza ini kan sebenarnya penyempurnaan dari Veloz. Apa Veloz ini kan Veloz dari penyempurnaan. Trim yang Avanza. lebih tinggi. Avanza sebenarnya itu tanpa bikin Veloz, tanpa bikin Veloz hybrid gitu. Itu adalah merek sejuta umat yang orang udah pasti percaya beli gitu. Dan pasti laku. Ya tapi yang gue seneng itu nggak membuat mereka berhenti berinovasi. Betul. Tetap mereka kasih pengembangan yang kekinian. Dan ini sebenarnya mesin yang sama dipakai sama Toyota Yaris Cross. Artinya sebelum mobil keluar udah proven. Dan itu mesin yang sangat irit sekali. Oke, kita kemana nih Wan sekarang? Itu es pisang hijau. Es pisang hijau. Oke, tapi emang Iya. Es sih butuh sih. kita butuh es. Kita Lu- butuh antara di dalam mobil terus karena dingin, atau kita butuh sesuatu yang pakai es batu. Atau lu es hijau aja kan, nggak mau pisang. Iya. Apalagi yang hijau selain pisang. Daun. Ah, ini juga ada es palu butung. Enak ini Wan. Harusnya enak. Gue es pisang hijau aja gua. Tapi palu butung itu juga pisang. Iya, Es pisang hijau. pisang hijau. Pisang hijaunya berapa, Pak? 2. 3. Lu diem nggak? Dia nggak makan Palu pisang butung. ya? Saya Oh, 8 angka lah kalau gitu. es kelapa nangka. Seger Ini banget ya. es pisang hijau. Jadi si pisangnya itu ada lapisan hijau-hijaunya. Ini konsepnya dicampur-campurin semua gitu ya Wan? Coba aja dulu. Gimana rasanya? Baunya enak. Rasanya di dalam tenggorokan enak. Lo kenapa nggak suka pisang sih? Nggak suka aja tekstur sama rasanya. Dih, sempurna gitu. Enak banget udah. Malah nggak perlu dikunyah bahkan. Aslinya pisang itu banyak bijinya.
Bijinya gede-gede gitu. Nggak ada bijinya dong. Ada dong yang hitam-hitam itu. Bukan biji tuh. Itu apa? Coba lihat tuh di pisangnya Om Obi. Kenapa pisang gue? Ini biji tengah-tengahnya. Ini pisangnya Om Obi ada bijinya tuh. Banyak bukan 2 biji. Tuh kan dulu pisang itu ada bijinya, artinya biji yang keras gitu. Terus Cuma kan ada pemulihan tanaman. pemulihan tanaman tuh apa sih? Jadi misalkan lu nanam 100 pohon. Ada satu pohon yang bagus banget buahnya. Nah itu yang dipilih buat dikembangbiakan lagi jadi pohon-pohon lain. Diambil yang terbaik, berpuluh-puluh tahun akhirnya jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik itu nggak ada bijinya yang dipilih. Ya, yang kita makan Seedless. sekarang. Kenyang banget. Dan dingin perut. Lumayan. Jujur, Jujur bukan cuma perut yang dingin kena es, ada tempat lain lagi yang dingin sekarang. Oh iya. Kenapa? Lu nggak tahu ada kejadian off cam? Nggak usah Jadi. ceritain. apa sih? Jadi kan udah selesai nih kita. Dan kita ke depan ngobrol sama videografer kan. Oke. Ngobrol, dia lupa dia pakai jeans yang sudah tua. Oke. Dia duduk sambil berjongkok gitu. Sobek. Ketat lah itu. Di bagian yang paling sensitif. Oh. Yang bertanggung jawab untuk kelangsungan keturunannya Om Obi gitu. Tapi nggak apa-apa. Daripada kita balik ke hotel, paling gampang tuh cari sarung. Ya Om, gue beliin sarung deh Om. Hah? Mau nggak? Yang termahal nggak apa-apa. Ke hotel yuk. Enggak, abis ini kan kita Pantai Losari terus kita ada talk show sama komunitas kan. Nah, komunitas kan Balik ke harus hotel duduk dulu. dan- Nggak ada nih. Nggak ada. Balik ke hotel dulu. Awi. Yuk. Minta tolong beliin sarung dong buat Om Obi, celananya sobek. Oke, coba nanti dicari ya. Atau kalau misalnya nggak dapet sarung, nanti kan kita kan ada syuting juga di Pantai Losari dan di dealer Toyota. Tolong di bagian celana yang sobek itu di blur aja. Blurnya yang kotak-kotak ya. Ke hotel nggak ada deh. Ke hotel. Nggak. Ke hotel. Ke pantai, Wan. Ke Oke, Wan. Hotel. Jadi ada satu suara ke hotel, satu suara ke pantai. Ya ke pantai lah. Oke, gitu dong. Oh, atau lakban Om kita beliin. Bisa jadi kan Humble. jeansnya juga hitam. Yang penting kan aurat tertutupi. Mm-mm. Enggak, aurat sih tetap tertutupi. Orang dia juga pakai daleman kok. Aurat. Loh, kan Enggak. nggak kelihatan kulit kan? Kelihatan. Enggak. Kelihatan ini. Oh lihat tuh, aku foto nih. Pertama kali kejadian begini ya. Pas lagi duduk, tiba-tiba ada bunyi. Gue tuh sebenarnya kalau ngerjain Om Obi tuh agak-agak Oh, enggak, deg-degan juga. Di sini kita tuh nggak ngerjain, Wan. Kita kasih solusi. Oh, Solusi iya, itu ke hotel. Ya Allah. Akhirnya. Pantai. Tar, ini aduh tempat umum lagi. Kita ke hotel aja. Ya, gua tutupin. Jangan, tenang. Kita ke hotel. Kita udah punya Bentar Rob, solusi. tadi gua ada titip sama panitia Iya, kita udah Hotelnya punya nggak jauh dari solusinya. sini. membelikan sebuah. Tuh. Ini Om. Tuh, kurang baik apa Om? Kita itu teman Ya nggak gitu. setia kawan. Gua mau ganti celana. Kan lagi nggak bisa, kita Nggak lagi bisa, syuting, Om. waktu terbatas. Jadi silakan ditutupi dulu auratnya. Tapi seru ya, ada beginian, tidak ada di ada-ada skrip aja tiba-tiba sih. muncul. Tutupin. Gak perlu kan dari atas. Pasang Oh sarungnya iya dari atas ya. Pas lagi bentar lagi azan. Ini mana atas mana bawah nih? Itu masuk aja. Langsung aja. Enggak, ini ada caranya pasti. Ini Enggak, tradisional aman. kan nih? Sama. Nah, Yuk. Ke ketahuan hotel jarang pakai aja. sarung. Udah nggak sempat, ini udah mau matahari mau tenggelam, kita juga harus ke dealer Toyota, Jangan, ada talk show. Gak apa-apa Om. Duh. Sebelum talk show kita ke hotel dulu ganti celana buat Om Obi. Tapi yang sekarang kan nggak mungkin kita dong nanya Pantai Losari. Iya nggak mungkin. Show must go on, shooting must go on. Udah ketutup. Keren Om. Azan tuh. Ya azan dulu. Alhamdulillah.
Haji Hotel Bobi. yuk. Tenang ya Om ya, kalau punya teman setia kawan gitu. Setia kawan gimana? Kalau setia kawan ke hotel, temennya Celana- ganti celana dulu. Celana sobek dibeliin sarung. Nah, Nggak kan? gitu, nggak gitu. Gue kadang-kadang suka iri loh Om sama lu punya teman-teman yang setia kayak gini nih. Wah, lu mesti cobain rasanya kayak gimana sih ya? Anyway, ini tuh pantai yang favorit buat nonton sunset, nunggu sunset. Iya. Dan di sebelah sana ada kapal-kapal pinisi, Om. Iya. Kapal pinisi ini adalah kapal kebanggaan masyarakat Kayak, Sulawesi. tapi gini ya, kita jalan sama mobil kayak jalan sama pemuka adat. Yoi. Cuacanya begini enak banget ya Makassar ya. Iya. Pak Haji mau di mana Pak Haji? Bara-bara bere-bere. Bapak-bapak selamat sore. Iya, kenapa lagi? bere-bere. Lu inget nggak apa? Ingat kata Opik. Ini ada apaan? Renya. Dedi, Udah Dedi, nggak apa-apa Dedi. udah. Yuk. Dia kan tadi bilang mau nyantai ya. Nyantai? Iyalah. Cuma kita pikir-pikir kalau nyantai doang nggak asik. Hah? Sunset masih lama. Terus? Ya, Kita bikinin games aja, iseng-iseng aja. Games? Gak Games perlu aja. games, dia udah dapet hukumannya. Nggak apa. Kalau ini accident. Ini Tau accident. nggak, ini kalau gini nih kebuka gini, dingin loh. Main games aja yuk, main games. Gampang, cuma tebak-tebakan doang. Ya udah. Tebak apa? Cluenya dari ini nih, kita kumpulin emoticon. Udah nih panitia nih. Tim lah, tim bukan panitia. Emoticon tuh apa sih? Emoticon. Emoticon itu cara anak zaman sekarang menyampaikan apa isi hatinya karena sulit mengungkapkan dengan kata-kata. Jadi pakai Iya. emoticon. Oh, Gitu. stiker, Oh. stiker. Emotion icon. Yang Cuma mana kan- dapat apa? Ya, yang menang pasti juara 1. Cuma kayak biasa, seenggaknya nggak kalah. Kalau kalah pasti ada hukumannya. Itu udah dapat hukuman. Ini by accident, Ini bukan hukuman. bukan ini reward. hukuman. Bentar deh. Justru ini diselamatkan. Kebalas nih robek, lihat aja nanti. Nih, saya kasih contoh. Ya. Tebak-tebakan ya, tebak-tebakan. Cuma, kan bertiga nih. Nggak mungkin nih, Mas Citra dulu, Bang Lupa. Ridwan dulu. Nah, ada belnya. Gue kalah nih kalau gini-gini biasanya nih. Belum Belnya tentu, apa? jangan patah semangat, Pak. Banyak apa? Mas Ridwan, belnya Citra adalah... ini. Citra. Oh ya, salah. Citra. Kok bisa sih? Kebalik, Ridwan balik. Eri, Ridwan Nah, Eri. Karena bisa dia lupa nama gue banget loh. Lu dia udah berapa tahun kerja di tempat lu? Nggak karena belnya gitu. Gimana? Mas Fitra, belnya Ridwan. Apa sih? Ih, dia Bang Rit. ngeles. Nggak, emang Iya, gitu. dia bener juga. Nggak, Bang Ridwan. Belnya, Mobi. Bapak, belnya Fitra Eri. Panjangan dong. Fitra, gitu aja. Gak sopan banget loh. Tahu. Eri deh gimana? Ya, boleh lah. Boleh lah. Fitra udah. Gitu, nih contoh ya. Bisa nggak nih? Fitra. Belum. Tebak, gambar. Ridwan. Berikut. Mobi. Nih, Mobi. bisa nggak nih? Contoh. Ini masih contoh aja. Oh, benang kapak. Begini berarti. Kapak benang. Kurang lebih kayak gini dari kiri. Apa lagi? Kira-kira kayak gini dah. Terus apa? Kapak benang. Tebak. Ini misalkan kata apa nih? Kapak Ada benang. kapak. Kapak benang. Ini karet nih, saya kasih tahu dah. Ini karet. Itu Kapak benar. karet. Karet. Katanya karet, saya bilang Kapak karet. karet. Kapak karet. Iya. Tebakannya adalah ban. Hah? Apaan sih? Jangga. Aduh. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Karet. Sih, dipotong-potong proses jadi ban. Misalkan gitu. Enggak juga. Ya gitu aja Ya, contoh. dipanas. Enggak, kalau kapak tuh sebelahnya bendera merah, Karet kapak merah. dipotong-potong jadi sendal jepit. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, ini namanya juga contoh. Ntar ya kata soalnya bener dah. Oke. 1, 2. Ini beneran nih. Iya. Coba belnya tes dulu. Ridwan. Mobi. Fitra. Lemes banget ya. Aneh nih. 1, Mobi. 2, Gue curiga. 3. Mobi. Nah, Ridwan. saya dulu nih. Eh, Ini dulu tebak. apa? Gua kedua. Lampu sen. Benar. Kok bener sih? Kok bener sih? Ini lampu. Itu lalu lintas. Lampu. Belok. Sat. Orang mau belok nyalain lampu. Sen. Kok bener sih? Yang kedua. Siap-siap ya. Siap-siap. Ya, 1, 2, 3. Fitra. Mobi. Gaspol. Bukan, salah. Mobil ngebut. Ah, betul. 1 poin buat Om Mobi. Bangga nggak ngerasa bisa jawab ini? Bentar. Interupsi. Kita boleh jawab berkali-kali saya bener. Boleh. Enggak dong, kalau sekali itu 1. Sekali jawab aja. Sekali. Oh, Oke, iya. 2 kali. Lu buat aturan selanjutnya aja. Ya nggak udah. apa-apa. Siap ya. Mari, 1, 2, 3. Mobi. Nah, Ya udah.
Itu. Ini RON 98. Salah. Pertamax Turbo. Salah. Bensin merah. Salah. Tahu. Pertamina. Pertamina. Salah. Ini adalah tempat. Pom bensin. Betul. Ya, itu apa? Apa merah? Bentar, merahnya apa? Yang heksagonal itu apa? Itu apa adalah apaan itu? Kenapa ada heksagonal? Untung cuma main-mainan kalau Pentagon enggak gitu, udah di pentagon. Hah? Apa nih Yang heksagonal? heksagonal Apa? apaan? Terus? Isi bensin kan berhenti, nggak mungkin jalan-jalan. Terus kenapa jawabannya pom bensin? Mau jujur apa lagi nih? Jujur janggal udah, tapi kayaknya kurang mewakili. Enggak, saya aja ngomong jujur janggal. Siap ya? 1, 2, 3. mobil. Apa itu? Mobil parkir atau berhenti. Salah dong. Rituan, Salah, kurang tepat. pit stop. Salah. Bengkel. Salah. Apa? Lampu merah. Nah, bukan. Jadi, ini selalu dipergunakan oleh setiap pengendara. Lampu rem. Ngerem. Nah, betul. Apa itu ngerem? Dicatat. Oh itu emoticon stop sama emoticon mobil. Mobil. Lampu merah bisa juga. Gitu. Stop, kenapa Merah. terboden? Ngerem. Ngerem. Ayo, 1, 2, 3. Mobil. Ban kempes. Yes, salah. Kunci roda. Nah, bukan juga. Ganti ban. Ah, betul sekali dia. Bentar. Ganti ban Tamiya itu Coba ya, mah. bentar. Itu ada gambar ban sama obeng. Sejak kapan ban itu diganti pakai obeng? Yang ada obeng itu bisa bikin ban kempes. Benar. Tamiya. Ya makanya kenapa jadi ganti ban? Kunci om, itu kunci tools itu. Ini mah gampang nih, ini gampang nih. Oke. Nih, Oh, gua tahu nih apa nih. 1, 2, Mobil. 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 duluan coba. Rituan. Kunci mobil. Kunci mobil. Itu gampang banget. Benar. 1, 2. Mobil. Belum. Mobil. Rituan, Rituan. Mobil. Gue Nah, nah, tabrakan nah. mobil. Benar. Gampang banget. Nah, 1, 2, 3. Mobil. Rituan. Citra. Mobil. Kita. Hah? Dari Starter. Hah? Starter. Benar, Mobil, ya mobil. benar. Starter udah. i3. Benar. Yang terakhir nih. Ah, ini mah paling gampang. Namanya terakhir. 1, 2, 3. Rituan. Mobil. Rituan. Mobil. Rituan. Mobil. Rituan. Mobil. Rituan. Bang Ridwan dulu. Oh, udah. Apa? Ada banyak jawaban nih masalahnya. Bentar. gua. Mitra. Google Maps. Betul. Jawaban gua tuh. Nah, Kok bisa? ini skor nih, skor. Juara 1. Juara 1. Bang Ridwan. Juara 1. Bangga, Wan. Apa ini? Ah, Ban. percayalah, abis ini kalian pasti untung gitu. Juara 2. Oh, Mobi. Iya. Makasih ya. Yang kalah Mas Fitra. Yang ngapain? Yang kalah nggak ada hukuman yang berat. Oh. Cuma kan besok pagi kita masih pindah tempat. Hah? Cukup bawain 2 barang orang yang menang Nggak ada ke dalam perjanjian mobil. di awal, nggak ada perjanjian. Ada hukuman tadi Ke dalam bilangnya. mobil. Hukumannya Barang gua nggak dikasih enteng. tahu Barang dari gua awal. enteng banget. Enteng banget barang gua. Udah Betul, tadi Bang. udah Gua mau beli aqua galon di sini. tadi udah dikasih tahu. Ya. Beras Udah, Makassar gitu aja. enak, Om. Sebenarnya masih nikmatin pemandangannya ya, dan belum sunset, cuman kita udah harus jalan lagi ya, Wan. Yuk, let's go. Iya. Ya, Ke hotel kita. kita Ke hotel. Nggak juga. Kita sekarang udah ditunggu oleh komunitas pengguna Toyota di Kota Makassar, Om. Jadi kita akan menyambut mereka. Lewat hotel. Let's go. Tidak. Itu hotel kita bukan? Langsung enggak, sana, ke di sana. dealer Toyota. Ih, kelihatan gedung Dengan hotelnya. Om. pakaian Oh, iya, benar. apa yang kita gunakan seperti sekarang. Itu hotel Nggak, kita. kalau ini nggak apa-apa lah. Enggak lah, gimana? Kita udah ini kan waktunya. Itu hotel kita. Ya, Yuk. jadi, udah mepet tuh. Mepet. Rian yang ngomong. Oh, awas ya. Kita tuh ngelewatin mall deh kayaknya nih. Oh iya banyak mall bagus-bagus. Tadi udah telat kita. Telat gimana? Udah ditungguin dari tadi. Hah? Ke mall sebentar doang. Hmm? Sebentar doang. Mm-mm. Ke toilet aja. Om,
kita itu sekarang ditunggu sama komunitas Toyota di Kala Toyota. Iya. Bukan waktunya kita untuk main-main ke mall, Om. Itu Nggak ada main-main. waktunya sendiri. Ke toilet aja, ke toilet. Toilet tadi ada, nanti di Kala Tadi ada juga, Di Kala ada. Toyota pasti ada toilet kan? Tinggal 10 menit lagi Om. Tinggal 10 menit lagi. Iya. Jadi sebenarnya ini ya apa? Ini kita cuma hari ini punya waktu. Singkat, Karena besok itu kita udah jalan ke Toraja, ya. langsung nih ke Toraja. Besok ya, 9 jam katanya perjalanannya. Jauh emang, jauh. Aduh. Ya, Ya. mestinya nggak khawatir ya, Wan, ya, Oh, mobil karena- nyetir. Enggak gini. Mobil nyetir besok. Oh iya, channel Wah. Mobi. Bisa dikerjain kita nih kalau balas dendam besok. Lu navigator ya besok? Bisa dikerjain kita nih. Kita, lu kali? Lu juga lah. Enggak, gua ngasih solusi. Solusi tuh, Mitra Eri. Kita ngasih solusi. Tapi enaknya ya kalau kita jalan jauh nih. Ini kan di luar Pulau Jawa ya. Sampai Toraja. Kita naik Toyota Om. Iya, Toyota merek terbesar di Indonesia, nggak perlu khawatir. Apalagi jaringan dealershipnya juga banyak di Sulawesi Selatan. Jadi yang spare part, bukan cuma yang genuine parts loh, tapi yang melalui part shopnya juga banyak. Yes, jadi kalau misalkan kita kemana-mana tuh udah ada mereka. Partsnya ada di mana-mana ya. Yes. Walaupun ini teknologi hybrid. Ya, dan kalau misalkan hybrid pun ya, dia ada gratis layanan cek baterai untuk pengguna hybrid Toyota. Even modelnya di atas 3 tahun tuh tetap dapat hybrid. Jadi kita health check. bisa tahu terus ya, gratis kita ngecek baterai health-nya masih hybrid health-nya malah bukan cuma baterainya ya. Dan kalau di Sulawesi itu kan ada 2 dealer Om. Ah, Jadi kalau misalkan ada kenapa-napa di jalan, mereka juga punya layanan yang kualitasnya, standarisasinya sama kayak pusatnya. Jadi kayak misalkan nih ada Toyota Mobile Service itu dan punya pusatnya kan? yes, Di sini dan juga bisa. ada Kala Care Om. Oke. Jadi yang dealernya Kala Group ya bisa. Dan kalau misalkan Hasrat juga ada Hello Hasrat. Halo Hasrat. Halo Hasrat. Hello apa halo ya? Halo sih setahu gue. Oh halo ya. Halo. Jadi Kan kita kalau Indonesia. kalau ada apa-apa nih Om, udah tinggal telepon. Halo Hasrat, ya, atau Kala Care, atau bisa Toyota Mobile Service. Jadi ya Toyota sih reliable ya, tapi namanya hari sial kan nggak ada di kalender kan ya. Betul. Kayak misalkan Om Mobi itu. Hari siang nggak ada kalender. Benar. Ya, nyambung. Ya makanya Om pilih jeans itu juga seperti pilih mobil Om, pilih yang reliable. Kan susah kalau kayak gini. Nggak nih, karena jeansnya jarang maintenance ya. Jadi ya beginilah hasilnya. Nah, emang jeans ngapain di maintenance? Ada maintenance. Cuci jeans. doang. Enggak, kita cek aja berkala. Cuman gara-gara nyariin sarungnya Om Mobi jadi agak telat dikit nih. Nah makanya tinggal ke hotel tadi lebih cepat ya. Ke hotel lebih lama dong. Tapi bener sih Wan, mungkin Kenapa? ke hotel tuh lebih cepet, dia tinggal ke atas ngambil. Tapi ya udah nasi udah menjadi bubur, udah telat ya gimana lagi. Mungkin Jujur rame. Jujur rame banget. Rame banget ini. Ini sih rame banget gini Om. Yakin Om pakai sarung Om? Bagi-bagi nih. Kenapa dia datang pakai mobil datang pakai sarung ini? Karena ini aja kan ini ada sini cocok kayak di sini ya. Iya sih, betul. Perjalanannya kita bisa tempuh dengan sangat confident karena Veloz Hybrid ini tidak hanya cocok buat di dalam kota tapi juga kita buktikan sendiri cocok untuk perjalanan luar kota. Dia mobil yang elektrifikasi tapi self charging, tidak perlu di-charge, jadi kita juga nggak perlu takut akan range, nggak perlu cari charging station, tinggal isi bensin dan bensin pun dibakar dengan sangat hemat. Kalian boleh kasih alasan mereka-mereka yang mungkin mau beli mobil hybrid. Kenapa harus apalagi di zaman sekarang ya, kenapa harus beli mobil hybrid? Terutama dari Toyota Hybrid sendiri. Toyota itu paling senior nih di sini nih untuk Iya. mobil hybrid. Dan masalah baterai itu bergaransi juga. Kan tadi dibilang bahwa Toyota itu dealernya banyak dan dealernya juga udah terstandarisasi untuk bisa menangani mobil-mobil hybrid. Oke. Kurang lebih ada sekitar 360 yang udah certified buat menangani mobil hybrid. Jadi nggak perlu takut kalau kita keluar kota, wah
ini beneran ada Toyota tapi bisa hybrid nggak? Iya. Ternyata emang udah bisa semua. Oke. Gitu. Dan juga garansi seperti yang bilang tadi, garansi dari baterainya dia 8 tahun atau 160.000 km, jadi itu sangat panjang ya. Dan kalau misalkan ada kenapa-napa dengan baterai juga harganya dibandingkan dengan hybrid lain itu paling terjangkau. Bellboy-nya mana? Apa dia tuh? Ah, oh ini bukan Bellboy, Apa? Bell Grand. Bel, ya, Iya, Grandpa. Grandpa. Apaan sih? Berat banget. Nggak apa-apa. Bawaannya. Ngapain bawa barang banyak? Sabar. Pasti ada challenge lagi. Besok kalian yang bawa barang-barang gue. Padahal nih koper gue udah paling enteng loh. Bawa Wih, lebay banget. Coba Lebay banget nih. Ah, tuh. Rantangan mobil. Ya, jadi khusus episode kali ini sangat panjang sekali ya. Kita akan menuju ke Toraja. Episode berikutnya. Ini belum di closing. Masih, nggak di closing kan? Closingnya Toraja. Enggak bisa. Ganti. Lanjut kita, Mau dia itu sampai Toraja? lanjutlah. Let's go. Tidak mungkin terjadi. Itu saja videonya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Autonet Max. Nih, Oh, pinggang, hati-hati. Pinggang, panitia hati-hati. tolonglah, masa kasih hukuman itu begitu gitu kan? Nanti kalau encok kita semua repot. Tuh mobil tuh encok. Oh, ya emang Om Bobi pernah sih encok sih. Bukan encok. Nggak ada barang lagi nih, masih gede. Iya, nggak ada. Barang lagi. Ya udah, jangan lupa nonton episode berikutnya di Om Mobi. Moto Mobi. Dadah. Kita panjang banget perjalanan. Iya. Kita gantian aja. Tiga gantian. Enggak. Dua aja. Iya, aja. Nggak bisa kan kunci di sini. Itu Ridwan udah di dalam. Nggak ada kuncinya. Kan? Nggak bisa. Oke. Sampai jumpa di Moto Mobi. Abis itu terakhir akan ada di Auto Driver. Terima kasih telah menonton. Dadah. Parepare terkenal dengan kota kelahiran presiden ketiga kita, Bapak Baharudin Yusuf Habibie. 1, 2, 3. Rumahnya tuh ada nih, rumah Bapak Di sebelahnya. Habibie di sebelahnya. Betapa indahnya di sini. Mirip-mirip New Zealand kan tuh. Lihat tuh. Dan ini tuh kayak apa ya? lembah-lembahnya. Ngelihat usaha kita sebagai manusia buat menangkap energi dari alam buat diubah jadi energi lain. Iya. Dan ternyata ini baru sekali. Tahun berapa, Om? Pertama kali beroperasi itu 2018. Jadi pertama kali dibangun mulai 2015-2016 dan walaupun baru tapi ini adalah PLTB pertama di Indonesia Terbesar Serius, pula pertama? katanya. dan terbesar pula.